Salam multimedia. Dalam video ajar kali ini, kita akan membahas mengenai kiat ke-14, yaitu berikan contoh masalah dan solusinya. Secara ilmiah, nama kiat kita ini adalah The Principle of Work Example. Baik, mari kita lanjutkan pembahasannya. Prinsip work example ini adalah memberikan contoh permasalahan, kemudian langkah-langkahnya dan cara penyelesaiannya secara bertahap itu dijelaskan sejelas-jelasnya. Itu dinamakan work example principle. Prinsip ini sudah sukses dilakukan di banyak bimbel ya, dan secara pragmatis memang dengan latihan terus-menerus disertai dengan pembahasan yang benar, kemudian ada juga pembahasan secara konsep filosofisnya dari ilmu yang sedang dibahas, itu ternyata secara praktis, secara pragmatis telah memberikan solusi pembelajaran yang cukup efisien dan efektif. Nah, agar lebih baik lagi, maka prinsip work example ini perlu dikombinasikan dengan kiat-kiat yang lain. Kita lihat tahapan penyelesaian masalah yang diambil dari buku Problem Solving dari Randall tahun 2005. Jadi sebenarnya tahapan-tahapan masalah ini kita semua sudah tahu, tetapi seperti biasa kalau orang yang akademis, mereka membahasnya dengan sangat baik, dengan sangat sistematis. Kita namakan ini sebagai 6 Problem Solving Model. Nah, langkah pertama adalah definisikan masalah. Kita tahu ya, dalam soal dan pembahasan yang baik dan dalam mata kuliah kita adalah kuis dan pembahasannya, maka kita definisikan dulu masalah setelah kita membaca persoalannya. Kemudian yang kedua, tentukan akar penyebab utamanya, root cause-nya, ada root cause analysis. Nah, dari akar-akar masalah ini kemudian diusulkan solusi-solusi alternatifnya. Dari solusi-solusi alternatif ini kita tahu ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang paling baik, tapi biasanya ada kompromi. Karena di dunia ini tidak ada yang baik sama sekali ya, tapi tidak ada konsekuensinya gitu. Jadi kita pilih mana yang paling optimal. Nah, kemudian diimplementasikanlah langkah yang sudah dipilih tersebut, kemudian hasilnya dievaluasi kalau perlu disimpulkan. Nah, dalam contoh kuis dan pembahasan kita tahu misalnya soal matematika, setelah persoalannya difahami dengan jelas, maka kita menggunakan langkah-langkah ini gitu ya, didefinisikan masalahnya, apa yang ditanyakan, kemudian alternatif jawabannya seperti apa, kemudian yang paling baik, yang paling optimal kita pilih implementasinya, kemudian disimpulkan jawabannya apa. Nah, itu untuk persoalan soal dan jawab. Sementara sekarang kompleks problem itu biasanya lebih sulit penanganannya ya, dan solusinya jalannya banyak. Nah, ini juga berlaku untuk masalah yang kompleks tersebut, tidak hanya untuk masalah yang ringan. Mari kita lanjutkan. Cara kerja work example principle ini, yang pertama tahapan utamanya adalah menjelaskan konsep utama dari persoalan itu sendiri, kemudian di sebelah mana kita akan menyelesaikannya, kemudian terapkan konsep untuk menyelesaikan permasalahan beserta tahapan-tahapannya. Kemudian yang ketiga adalah beri latihan soal agar disolusikan sedemikian sampai jawaban tahap pengerjaan dilakukan secara baik dan benar. Nah, nanti dikombinasikan dengan prinsip yang lain, kita jelaskan juga cara yang salah. Kenapa cara tersebut salah atau risikonya apa. Bahkan alternatif jawaban juga perlu dijelaskan kalau alternatif tersebut lebih berisiko kepada pencapaian jawaban yang kurang tepat atau yang keliru atau yang salah. Baiklah,
Kita akan hentikan dulu di segmen ini supaya tidak terlalu panjang. Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap semangat!